Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Wati Diana Tereskova, NPM 2215 051084. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi kelima, yaitu materi terakhir, dengan membahas metode penentuan RW atau water resistivity, yang dimana parameter ini menjadi pondasi utama bagi kita untuk menghitung saturasi air atau SW. Nah, yang nantinya ini akan menentukan apakah sebuah lapisan batuan di bawah sana itu isinya minyak, gas, atau cuma air murni. Nah, sebagai mahasiswa, kita harus tahu kalau data bawah permukaan itu dia penuh dengan teka-teki. Nah, makanya di slide pembuka ini dipaparkan 4 metode utama yang biasa dipakai di industri untuk memburu nilai RW tersebut. Nah, untuk metode-metode ini yaitu meliputi penggunaan data salinitas, lalu ada metode Picket plot, selanjutnya ada metode Hingle plot, sampai pemanfaatan log spontaneous potensial atau SP. Nah, di sini juga kita gak akan memakai pendekatan yang berputar-putar melainkan langsung masuk ke logika fisik kita dan langkah praktis dari pemakaiannya di lapangan. Jadi kita bisa mungkin dari pembelajaran ini kita bisa langsung melakukan interpretasi well-log secara mandiri. Pada slide kedua, di mana metode pertama yang paling mendasar yaitu estimasi RW menggunakan grafik atau chart hubungan antara salinitas dan temperatur batuan. Nah, untuk metode ini dia memanfaatkan grafik resistivitas larutan NaCl, di mana pada kondisi temperatur tertentu untuk mencari nilai tahanan jenis air formasi secara cepat. Nah, untuk logika fisiknya sederhana, itu semakin tinggi tingkat salinitas atau kandungan garam di dalam air, maka air tersebut akan semakin konduktif, yang artinya nilai resistivitasnya ini pasti anjlok. Nah, begitu pula dengan faktor temperatur, di mana semakin masuk ke dalam bumi, suhu akan semakin panas. Untuk gerakan ion juga semakin cepat atau lincah, dan nilai resistivitasnya juga akan ikut turun. Bisa kita lihat contoh pembacaan grafik yang ada di slide ini, di mana agar kita tidak bingung saat ujian nanti atau saat kita menemukan soal-soal well-log nanti, di mana pada kasus pertama ini kita diberikan data itu berupa salinitas air formasi sebesar 10.000 ppm. Nah, pada temperaturnya itu 70 derajat Fahrenheit. Nah, untuk cara membacanya itu adalah dengan kita memasukkan angka salinitas pada sumbu Y sebelah kanan, lalu kita tarik garis horizontal ke kiri
sampai memotong garis temperatur 70 derajat Fahrenheit pada sumbu X. Nah, lalu kita membaca nilai akhir di sumbu Y sebelah kiri nih, di mana kita dapatkan nilai resistivitasnya sebesar 0,6. Nah, sekarang bisa kita lihat kasus kedua dengan nilai salinitas yang sama, yaitu 10.000 ppm, tapi suhunya naik menjadi 150 derajat Fahrenheit dengan prosedur pembacaan yang sama. Nah, nilai resistivitasnya ini terbukti turun menjadi 0,3. Nah, untuk grafik ini dia sangat praktis nih untuk validasi awal sebelum kita masuk ke metode pengolahan digital yang lebih rumit. Sekarang kita masuk ke metode kedua, yaitu penentuan RW menggunakan picket plot. Nah, di mana pada slide metode kedua ini kita akan mempelajari nih konsep dasarnya terlebih dahulu, di mana agar paham di matematika dibalik metode grafis ini. Nah, picket plot ini sebenarnya adalah sebuah metode visual yang dikembangkan nih berbasis persamaan Archie yang sangat legendaris. Tujuannya itu bukan cuma buat mencari nilai RW aja, tetapi juga bisa sekaligus menduga nih nilai eksponen sementasi batuan atau M dan eksponen saturasi atau N. Nah, untuk persamaan asli Archie-nya ini dia tertulis sebagai rumus di bawah ini, di mana rumus di slide ini ya, di mana RT itu adalah resistivitas formasi sesungguhnya, A itu adalah faktor tortuositas, lalu ada porositasnya juga, dan ada saturasi airnya. Jika kita mencari sebuah zona yang benar-benar jenuh air atau akibat water bearing zone, maka nilai saturasi airnya itu secara otomatis bernilai 1 atau SW sama dengan 1. Nah, untuk akibatnya itu persamaan Archie ini tadi bisa disederhanakan nih menjadi rumus di bawah ini, rumus di slide ini. Dan untuk jika kedua sisi persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk logaritmik, rumusnya itu bergeser menjadi log R, log dalam kurung RT sama dengan log dalam kurung A dikali RW per. Nah, itu ya, ada di slide ini. Nah, untuk keunikan matematikanya ini sendiri, dia menunjukkan nih bahwa jika kita memplot data RT melawan porositas pada sebuah grafik dengan skala log-nya, maka titik-titik data yang berasal dari zona air murni ini dia akan berbasis rapi nih, membentuk sebuah garis lurus. Nah, dan intercept atau titik potong dari garis lurus itulah yang akan membocorkan nilai RW asli formasi kita. Masuk ke slide selanjutnya, sebelum kita mulai melakukan plot data, itu kita harus tahu dulu nih apa aja bahan baku atau input data log yang wajib kita kumpulkan dari kompilasi data sumur kita. Nah, untuk metode picket plot ini dia tidak butuh data yang aneh-aneh, melainkan hanya memerlukan 3 komponen utama yang direkam oleh alat logging di dalam sumur. Nah, untuk komponen pertama itu adalah nilai resistivitas formasi sejati. Nah, data ini biasanya kita ambil dari kurva log resistivitas bacaan dalam seperti lateral log, dip, atau LLDP.
LLD, induction deep ILD atau data resistivitas dalam yang sudah dikoreksi dari efek invasi lumpur bor. Untuk komponen yang kedua, itu yang tidak kalah pentingnya adalah data porositas batuan. Nah, nilai porositas ini itu bisa kita hitung nih atau peroleh dari pembacaan log porositas standar seperti log density, log neutron, ataupun log sonic. Selanjutnya, itu ada komponen ketiga. Komponen ketiga ini dia bertindak sebagai pemandu kita, itu adalah identifikasi awal zona yang jenuh air. Dia melalui visualisasi kurva log keseluruhan. Nah, misalnya nih dengan mencari lapisan batuan reservoir berporositas bagus, tapi memiliki nilai resistivitas yang konstan rendah nih. Nah, untuk interaksi ketiga data ini yang akan kita olah pada skala log di langkah selanjutnya. Nah, sebagai mahasiswa geofisika, kita juga harus memastikan nih bahwa ketiga data tersebut ini diambil pada interval kedalaman yang sama persis agar tidak terjadi pergeseran interpretasi. Nah, karena jika kita mengambil data resistivitas dari zona batuan pasir, bagian atas, sementara data porositasnya ini diambil dari bagian bawah yang mulai mengarah ke zona serpih, maka sebaran titik pada grafik nanti itu akan menjadi sangat berantakan dan tidak membentuk tren fisis yang benar. Nah, selain itu juga kita harus mengabaikan nih titik data yang berada pada zona runtuhan lubang bor atau wash out. Nah, karena pada zona yang rusak tersebut ini, alat log porositas seperti densitas itu cenderung merekam batuan aslinya. Nah, jadi untuk proses pembersihan dan pemilihan kualitas data di awal ini, dia memegang peranan separuh dari kesuksesan pemodelan petrofisika kita. Di slide selanjutnya, ini kita akan menjabarkan algoritma atau 7 langkah praktisnya yang harus kita lakukan secara berurutan saat kita melakukan analisis picket plot di software ataupun kertas grafik. Nah, untuk langkah pertama, itu kita memilih zona air dengan mencari interval batuan yang jenuh air murni. Nah, cirinya itu adalah kurva gambarnya rendah. Nah, berada di zona baseline SP dan nilai resistivitas sejatinya itu rendah tanpa ada indikasi hidrokarbon. Lalu untuk langkah kedua, itu kita menghitung porositasnya menggunakan kombinasi log density neutron atau log sonic. Nah, dilanjutkan juga langkah ketiga dengan menyiapkan data resistivitas sejati pada kedalaman interval yang sama persis dengan pengambilan data porositas tadi. Lalu langkah keempat, itu kita melakukan plot data ini pada skala log dengan ketentuan sumbu vertikal diisi oleh data porositas dalam skala log dan sumbu horizontal itu diisi oleh data resistivitas sejati dalam skala log juga. Nah, setelah titik-titik data zona air ini sudah terplot, itu kita masuk ke langkah kelima, yaitu dia menarik garis lurus imajiner yang menghubungkan titik-titik data terendah tersebut. Nah, di mana garis inilah yang dinamakan 100% waterline atau picket line. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ke-6, itu inti dari metode ini, yaitu kita memperpanjang atau
ekstrapolasikan garis lurus tersebut ke arah kiri atas hingga memotong nilai porositas sama dengan 100%. Nah, nilai resistivitas jati pada titik potong itulah nih yang menjadi nilai resistivitas air formasi kita. Nah, lalu langkah terakhir yaitu langkah ketujuh, di mana kita ini melakukan validasi nilai tersebut nih dengan data analisis atau metode pembanding seperti metode SP dan Hingle plot. Nah, untuk kerja 7 langkah ini sebenarnya sangat mirip dengan cara kita membuat garis regresi linear pada praktikum mungkin seperti fisika dasar. Jadi kita di sini hanya saja di sini objek yang kita utak-atik ini adalah properti fisis dari reservoir bawah permukaan bumi yang bertekanan tinggi. Nah, kita harus melatih juga nih ketajaman mata kita saat menarik garis lurus pada langkah kelima, karena jika garis tersebut ini terlalu miring ke atas atau terlalu landai di bawah akibat terpengaruh oleh satu atau dua titik data yang mengalami noise, maka ekstrapolasi pada langkah ke-6 itu akan meleset jauh dari nilai aslinya. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, itu untuk memperjelas teori langkah-langkah tadi. Ada contoh tabel data real dari sebuah sumur pada kedalaman 2100 sampai 2190 meter. Itu yang akan ditampilkan di slide ini. Di sini kita bisa melihat nih, ada 10 titik sampel data yang diambil secara kontinu dari zona yang sudah terkonfirmasi sebagai water bearing zone atau zona jenuh air. Nah, untuk kolom kedua itu dia menyajikan nilai porositas hasil kalkulasi log porositas yang bergerak dari angka 0,12 hingga 0,30. Nah, sedangkan kolom ketiga ini adalah nilai resistivitas yang terbaca dari log LLD dengan rentang nilai dari 4,5 ohm meter sampai menurun ke angka 1,3 ohm meter, ya. Nah, bisa kita perhatikan pola fisis dari data di tabel ini. Ketika kedalaman sumur semakin bertambah dan nilai porositas batuannya ini semakin membesar atau semakin tidak kompak, itu nilai resistivitas formasinya ini justru terlihat semakin anjlok ke bawah, ya. Nah, biasanya hal ini sangat logis secara ilmu petrofisika karena semakin besar ruang pori yang tersedia pada zona air, itu dia maka volume air asinnya ini menempati batuan akan semakin banyak. Nah, sehingga batuan ini menjadi sangat konduktif dan meloloskan arus listrik dengan mudah. Nah, untuk data berpasangan antara porositas dan resistivitas sejati inilah yang siap kita tembakkan nanti ke dalam grafik skala log-log Piquet plot. Nah, bisa kita perhatikan nih lebih detail pada sampel nomor 4 dan nomor 5. Itu terdapat perubahan nilai porositas yang cukup kontras dalam jarak kedalaman yang relatif dekat. Nah, di mana hal ini mencerminkan adanya variasi ukuran butir atau tingkat sementasi batuan penyusun reservoirnya ini yang terjadi secara alami selama proses pengendapan geologi masa lalu. Nah, sebagai geofisikawan nih, tabel data seperti ini adalah makanan sehari-hari kita. Nah, jadi kita tidak boleh nih hanya melihat angka-angka ini sebagai deretan teks mati. Nah, melainkan nih kita harus bisa nih membayangkan kondisi kekompakan batuan pasir di bawah sana.
Selanjutnya, pada slide ini kita diperlihatkan nih visualisasi konkret bagaimana nih seorang analisis petrofisika dia memilih zona air secara langsung dari penampakan kurva welok di lapangan. Nah, di dalam kotak biru besar ini kita bisa melihat nih sebuah kolom log sumur yang mencakup zona water bearing yang sangat tebal ya di bawah lapisan batuan penutup yang kedap. Nah, untuk langkah pertama itu yang kita lakukan, kita bisa memastikan nih bahwa zona tersebut ini adalah benar-benar batu pasir yang bersih dari serpi. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ini dengan kita melihat nih kurva gamma ray di kolom pertama yang menunjukkan defleksi rendah ke arah kiri atau berada di zona clean sand line. Nah, setelah sudah dipastikan nih bahwa lapisannya adalah reservoir batuan pasir yang bersih, kita beralih nih melihat kolom yang tengah di mana itu dia menampilkan kurva log resistivitas sejati. Nah, disitulah terlihat jelas di mana dari batas atas kotak biru itu sampai akhir nilai kurva resistivitasnya stabil rendah dan tidak menunjukkan adanya lonjakan ekstrim yang biasa menjadi tanda kehadiran minyak atau gas. Nah, pola kurva resistivitas yang konsisten rendah ini dan menyatu inilah yang memberikan nih justifikasi kuat bagi kita kalau seluruh interval di dalam kolom biru ini adalah zona air murni. Jadi aman untuk dijadikan target pengambilan sampel data pickup plot. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih memperhatikan kolom log porositas di sebelah kanan kotak biru tersebut ya, di mana kurva log densitas dan log neutron ini saling berhimpit secara rapat dan harmonis. Lalu pola berhimpitnya kedua kurva porositas ini dia tanpa adanya pemisahan atau crossover yang lebar, di mana ini adalah ciri khas utama dari sebuah reservoir yang terisi ya penuh oleh cairan murni. Nah, kalau seandainya di dalam ruang pori itu ada gas, itu maka kurva neutronnya itu akan melompat nih ke kanan dan kurva densitas akan melompat ke kiri menciptakan efek balon gitu yang sangat kontras. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya di mana pada slide sebelumnya kita membahas langkah awalnya. Dan sekarang kita di sini melihat transisi dari langkah kedua nih, di mana kita akan mengkalkulasi nilai porositas itu menggunakan log density neutron. Nah, dan hasilnya ini disajikan dalam bentuk tabel data baru yang memiliki variasi nilai kedalaman dari 5054 sampai 5122 kaki. Nah, di mana di dalam tabel ini kita memiliki 7 titik sampel ya yang mencantumkan nilai kedalaman, nomor poin sampel, nilai resistivitas sejati, dan nilai porositas dalam bentuk pecahan desimal atau persentase. Nah, untuk sebagai contoh bisa kita lihat sampel nomor 1 pada kedalaman 5054 ya, 5000 mana sih? Oke. 5054 kaki di mana nilai log resistivitas ini menunjukkan angka 8 ohmmeter dan nilai porositas
formasinya itu terhitung sebesar 18%. Nah, untuk data berpasangan dari ketujuh poin ini, dia memiliki nih sebaran angka yang bervariasi. Misalnya, bisa kita lihat pada poin 5 porositasnya ini turun ke angka 10% dengan resistivitas sebesar 2,25 ohmmeter. Nah, sedangkan pada poin 6 itu porositasnya melonjak ya ke angka 22% dengan resistivitas sejatinya itu sebesar 0,5 ohmmeter. Nah, tabel data ini sengaja nih disiapkan secara berurutan agar kita bisa melihat gimana sih fluktuasi nilai properti fisik batuan ini terjadi pada interval reservoir yang sama sebelum kita melempar ke dalam ruang grafik log. Nah, tabel data khusus ini juga bisa menjadi bukti nyata nih bahwa reservoir di bawah permukaan bumi itu tidak pernah homogen sempurna. Bahkan dalam satu interval zona air yang sama, itu nilai porositas dan resistivitasnya ini bisa melompat-lompat naik turun akibat pengaruh heterogenitas batuan. Lanjut ke slide selanjutnya, di mana di slide ini memperlihatkan ya implementasi dari langkah ketiga dan keempat. Jadi slide sebelumnya itu udah ada langkah pertama, langkah kedua, dan sekarang kita akan membahas langkah ketiga dan keempatnya. Nah, di mana ini proses dari pemetaan atau plotting ketujuh titik data dari tabel sumber tadi ke dalam grafik berskala lognya ya. Bisa kita amati bagian sumbu-sumbunya agar tidak terbalik saat menarik garis nanti, di mana sumbu vertikal atau sumbu Y ini pada grafik ini dia mempresentasikan nilai porositas dalam persen dengan skala logaritma dari angka 1 hingga 100. Nah, sedangkan untuk sumbu horizontal ini atau sumbu X, dia mempresentasikan nilai resistivitas yang juga menggunakan skala logaritma dari angka 0,01 sampai 100,100. Nah, bisa kita ambil contoh plot untuk poin nomor 1 yang ditunjukkan oleh tanda panah hitam di grafik ya, di mana kita menarik garis horizontal dari angka porositas 20% pada sumbu Y, lalu menarik garis vertikal dari nilai resistivitas sejati sebesar 8 ohmmeter pada sumbu X, di mana titik pertemuan kedua garis itulah yang menjadi posisi dari poin nomor 1 nih. Dengan metode yang sama, kita plot titik data nomor 2, nomor 3, 4, lalu yang M ini 6 dan 7. Nah, jadi seluruh sebaran data petrofisika sumur kita sekarang ini sudah terpetakan nih secara visual ya, dan siap untuk dianalisis tren linearnya. Nah, untuk penggunaan grafik berskala log-log ini dia memiliki alasan fisik nih dan matematis yang sangat kuat, karena untuk persamaan dasar Archie itu kan merupakan fungsi pangkat yang melengkung ya jika diplot pada grafik linear biasa, sehingga ini akan sangat sulit bagi kita untuk menentukan trennya secara manual. Slide ini kita masuk ke fase paling krusial dari metode picket plot, yaitu kita melakukan penarikan garis lurus waterline dan penentuan nilai resistivitas air formasi akhir ya, di mana sebuah garis tebal berwarna biru ini ditandai melintasi sebaran titik data kita. Nah, sesuai dengan langkah kelima, kita ini menarik garis lurus yang menghubungkan nih titik-titik
Data yang berada di paling kiri bawah itu merupakan representasi dari zona jenuh air 100%. Nah, garis ini nih dia bertindak sebagai jangkar fisis yang membatasi wilayah air dengan wilayah hidrokarbon. Nah, bisa kita perhatikan nih tanda panah di ujung kiri atas. Garis biru tersebut itu dia mengarah pada nilai porositas 100%. Dan sesuai dengan langkah ke-6 itu kita melakukan ekstrapolasi atau memperpanjang garis biru sampai menabrak garis horizontal porositas 100% ini. Nah, pada contoh kasus nyata di grafik ini, dia titik potong garis biru pada porositas 100% ini tepat jatuh ya di angka 0,018 pada sumber resistivitas sejatinya. Nah, untuk keterangan teksnya pada di gambar ini dia menegaskan nih bahwa nilai resistivitas air formasi kita adalah 0,018 ohm meter. Untuk logikanya, di balik langkah ekstrapolasi porositas 100% ini dia sangat elegan ya dan masuk akal secara fisis. Bisa kita bayangkan nih jika kita memiliki sebuah batuan reservoir ya, yang nilai porositasnya ini terus membesar sampai mencapai angka 100%. Nah, artinya komponen matriks atau padatan batuannya ini sudah hilang total. Nah, dan wadah ini murni ya berubah menjadi kolam cairan air formasi bebas. Nah, pada kondisi tanpa matriks batuan ini nih, efek sementasi batuan itu udah nggak lagi yang merintangi jalannya arus listrik. Nah, sehingga nilai resistivitas batuan yang direkam oleh alat log otomatis dia akan bernilai sama persis dengan nilai resistivitas air formasi itu sendiri. Selanjutnya, di mana kita akan membedah nih parameter bonus yang bisa kita dapatkan dari metode Picket plot ini. Nah, yaitu nilai eksponen sementasi batuan. Nah, di mana geometri kemiringan atau slope dari garis waterline itu ternyata dikontrol penuh nih oleh karakter sementasi batuan reservoir. Nah, di dalam kotak keterangan atas itu dijelaskan sebuah hukum fisis jika nilai eksponen sementasi batuan pasir itu bersih, maka kemiringan dari garis saturasi air 100% ini akan memiliki nilai sudut atau kemiringan grafik sebesar -2. Nah, untuk kita memplot atau memverifikasi kemiringan bernilai 2 ini secara manual pada skala log-log, itu caranya adalah dengan bergerak turun 1 unit vertikal ke bawah pada skala porositas. Nah, lalu bergeser sejauh 2 unit horizontal ke arah kanan pada skala resistivitasnya. Nah, untuk penarikan garis ini dimulai tepat dari titik intercept resistivitas air formasi yang sudah kita temukan di angka 0,018 tadi. Nah, untuk garis lurus ini dia mewakili kondisi saturasi air 100% ya. Di mana yang artinya jika di kemudian hari kita melakukan pemboran sumur baru dan menemukan titik data plot sumur tersebut jatuh tepat di atas garis lurus ini.
mana kita bisa langsung nih mengetuk palu bahwa zona tersebut hanya mengandung air murni. Nah, untuk pemahaman tentang kemiringan ya, garis ini juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi perubahan litologi atau tipe batuan secara cepat. Nah, jika garis sebaran data kita ini ternyata membentuk kemiringan yang lebih curam, misalnya mengarah ke arah eksponen sementasi sebesar 2,3 atau 2,5, itu adalah pesan bahwa batuan reservoir kita ini mengalami proses sementasi yang sangat ketat atau mulai berubah menjadi batuan karbonat yang memiliki sistem pori lebih kompleks. Selanjutnya kita akan membahas tingkat analisis yang lebih tinggi menggunakan picket plot, yaitu membuat serangkaian garis sejajar untuk memetakan zona-zona yang memiliki nilai saturasi air di bawah 100%. Nah, di mana langkah ini sangat penting untuk kita mendeteksi keberadaan zona minyak atau gas yang bernilai komersial. Nah, untuk prosedur praktisnya itu dijabarkan ke dalam ada 4 tahap. Yang pertama itu kita mencari titik potong antara nilai resistivitas sebesar 1 ohmmeter nih dengan garis saturasi air 100% yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, lalu tahap keduanya itu dari titik potong porositas 17% ini kita tarik nih garis horizontal lurus yang dipastikan dia memiliki nilai porositas yang sama rata. Nah, lalu selanjutnya untuk tahap yang ketiga, di mana pada titik-titik ini garis horizontal ini dia berpotongan dengan nilai resistivitas spesifik seperti angka 2, 4, 6, 8, 14, dan 20. Kita buat serangkaian garis lurus baru yang ditarik sejajar dengan garis saturasi air 100% awal. Nah, hasilnya ditunjukkan pada tahap keempat, di mana garis-garis sejajar ini akan mempresentasikan nih nilai saturasi air bertingkat mulai dari 71%, lalu 50%, 41%, 35%, 27%, sampai 22% yang dikalkulasi menggunakan rumus Archie ya, dengan asumsi nilai eksponen sementasi dan eksponen saturasi sama dengan 2. Nah, kumpulan dari garis-garis sejajar ini dia bertindak layaknya sebuah peta kontur nilai kandungan fluida di dalam reservoir kita. Nah, jadi kita ini memplot data dari interval reservoir bagian atas yang diduga mengandung hidrokarbon, dan titik-titik datanya ini jatuh menjauh ke arah kanan atas menjauhi garis air 100%. Nah, kita bisa langsung membaca nih nilai saturasinya secara visual dengan melihat di antara garis presentasi berapa titik tersebut bertengger. Baik, kita akan tinggalkan metode picket plot yang sebelumnya dan kita akan masuk ke metode ketiga nih yang memanfaatkan data log spontaneous potential atau SP. Nah, di mana pada slide ini nih kita dipaparkan nih mekanisme fisis pembentukan arus listrik di dalam lubang sumur bor. Nah, ini arus listrik alami ya. Jadi kita harus tahu nih kalau arus listrik SP ini dia muncul ke permukaan murni akibat adanya perbedaan tingkat salinitas atau
kepekatan ion antara air formasi asli di dalam batuan dengan cairan filtrat lumpur pemboran yang kita masukkan dari permukaan bumi. Nah, untuk fenomena kelistrikan alami ini dia dikontrol oleh dua parameter elektrokimia utamanya, yaitu yang pertama ada potensial pertemuan cairan yang terjadi akibat kontak langsung nih dua cairan berbeda konsentrasi pada ruang pori. Nah, dan juga yang kedua itu potensial membran yang muncul karena batuan serpi itu bertindak sebagai membran selektif yang memicu aliran arus listrik lemah di sekitar dinding sumur bor. Ada satu syarat mutlak ya yang harus kita ingat sebagai mahasiswa geofisika, yaitu pergerakan ion yang memicu fenomena log SP ini hanya mungkin terjadi pada formasi batuan yang memiliki nilai permeabilitas minimum tertentu, alias batuan reservoir berpori. Jika batuannya rapat, arus SP ini tidak akan terbentuk. Nah, langkah pertama yang wajib kita lakukan dalam interpretasi data ini adalah menghitung nih nilai potensial spontan statisnya yang ini didefinisikan sebagai respon log SP ideal pada sebuah lapisan batuan reservoir yang sangat tebal. Lalu bersih dari kandungan lempung dan jenuh air murni. Ya, lalu pada contoh kurva log di samping ini kita bisa melihat nih penarikan garis dasar serpi di sebelah kanan dan garis pasir bersih di sebelah kiri, di mana jarak defleksi kurva SP dari garis dasar menghasilkan nilai potensial spontan statis sebesar min 45 mV. Baik, pada slide berikutnya di sini kita akan membedah nih sisi matematis dari metode SP ini agar kita bisa nih melakukan perhitungan kuantitatif nilai resistivitas air formasi secara akurat. Nah, total gaya listrik elektrokimia yang dihasilkan ini oleh fenomena pergerakan ion tadi itu diformulasikan nih ke dalam sebuah persamaan elektrokimia dasar. Nah, persamaan tersebut ini dia menyatakan bahwa nilai potensial spontan statis itu didapatkan dari nilai minus konstanta temperatur dikalikan dengan nilai logaritma dari rasio aktivitas kimia air formasi terhadap aktivitas kimia cairan filter lumpur bor, di mana pada persamaan dasar ini nih nilai konstanta temperatur memegang peranan ya sebagai faktor pengali yang nilainya itu bergantung pada suhu absolut kedalaman sumurnya. Nah, di mana pada suhu standar 77 derajat Fahrenheit ini nilainya itu disepakati sebesar 71 dan nilainya akan meningkat nih secara linier seiring bumi semakin panas di kedalaman bawah sana. Nah, untuk larutan garam natrium klorida murni di lab, itu nilai aktivitas kimianya ini memiliki sifat yang berbanding terbalik nih secara sempurna dengan nilai resistivitas cairan. Tapi karena di alam nyata itu air formasi tidak pernah murni, melainkan bercampur dengan berbagai ion pengotor lainnya, jadi industri petrofisika ini memperkenalkan nih istilah parameter resistivitas ekuivalen air formasi dan resistivitas ekuivalen filtrat lumpur bor.
Nah, untuk berdasarkan definisi operasional tersebut, rasio aktivitas kimia ini disetarakan nih menjadi perbandingan antara nilai resistivitas ekuivalen air formasi dan resistivitas untuk rasio kimia diserahkan menjadi perbandingan antara nilai resistivitas ekuivalen filtrat lumpur bor dibagi dengan resistivitas ekuivalen air formasi. Nah, sehingga persamaan utamanya ini merubah menjadi nilai potensial spontan statis sama dengan nilai minus konstanta temperatur dikalikan dengan nilai logaritma dari rasio resistivitas ekuivalen filtrat lumpur bor terhadap resistivitas ekuivalen air formasi. Di slide ini dia menyajikan rangkuman alur kerja atau flowchart yang sangat sistematis ya mengenai langkah-langkah mengestimasi nilai resistivitas air formasi dari parameter dasar log SP. Nah, di mana diagram alir ini dia sangat bagus untuk memandu kita agar tidak salah arah saat melakukan pemrograman digital atau kalkulasi manual di kertas kita ya, kertas grafik gitu. Untuk parameter awal yang harus kita siapkan, adanya data nilai resistivitas filtrat lumpur bor pada suhu permukaan, lalu data temperatur dasar lubang bor, serta nilai pembacaan defleksi di kurva potensial spontan statis dari lembaran log sumur kita. Nah, ada langkah-langkahnya di mana untuk langkah pertama ini dari diagram ini adalah melakukan koreksi temperaturnya dulu nih. Nah, yaitu kita menghitung nih berapa nilai resistivitas filtrat lumpur bor jika dibawa ke kondisi temperatur formasi yang sangat panas di bawah permukaan bumi. Nah, sekaligus melakukan estimasi juga nih kita terhadap tingkat kandungan garam atau salinitas dari filtrat lumpur tersebut berdasarkan grafik hubungan suhunya. Nah, lalu untuk langkah yang kedua, itu kita masuk ke menu keputusan percabangan untuk mengecek tingkat salinitas filtrat lumpur bor kita. Nah, di mana kita memeriksa nih apakah kandungannya ini masuk ke kategori tinggi atau rendah. Nah, jika hasil pengecekannya ini menunjukkan nih nilai salinitas lebih kecil atau dari 70 kilo di bagian per juta, maka kita langsung mengambil jalan pintas sebelah kiri itu menggunakan rumus substitusi langsung, di mana nilai resistivitas ekuivalen filtrat lumpur itu didapatkan dari 0,85 dikalikan resistivitas filtrat lumpur suhu formasi. Nah, tapi jika nilai salinitasnya ini terdeteksi lebih besar dari 70 kilo bagian per juta, kita wajib nih mengambil jalan sebelah kanan dengan melakukan estimasi nilai ekuivalen menggunakan batuan grafik dari salah satu cabangnya ini. Nah, lalu untuk langkah terakhirnya itu kita mengombinasikannya dengan data potensi spontan statis itu menggunakan grafik komparasi khusus mana untuk memperoleh nilai resistivitas ekuivalen air formasi. Nah, yang kemudian nanti akan dikonversi lagi nih pada langkah akhir untuk mendapatkan nilai resistivitas air formasi sejati yang sesungguhnya. Slide selanjutnya ini ada contoh visualisasi eksekusi perhitungan menggunakan dua grafik kombinasi penentuan resistivitas air formasi dari log SP
berdasarkan data studi kasus lapangan real. Nah, bisa kita ikuti alur garis putus-putus hitam di gambar ini agar kita paham nih membacanya saat kita melakukan pengolahan nanti, di mana data contoh kasus yang kita miliki ini adalah nilai potensial spontan statis sebesar minus 100 mV, mana pada temperatur formasi 250 derajat Fahrenheit. Nah, serta data resistivitas filtrat lumpurnya ini sebesar 0,70 ohm meter nih pada suhu permukaan 100 derajat Fahrenheit yang setelah dikoreksi ke suhu formasi itu menggunakan hukum temperatur nilainya. Nah, nilainya ini berubah menjadi 0,33 ohm meter pada suhu 250 derajat Fahrenheit. Lalu karena nilai resistivitas filtrat lumpur suhu formasi ini berada di atas angka 0,1 ohm meter, itu maka sesuai aturan cabang sebelumnya nilai resistivitas ekuivalen filtrat lumpur itu dihitung langsung dari 0,85 dikalikan 0,33 yang menghasilkan angka 0,28 ohm meter pada suhu 250 derajat Fahrenheit. Sekarang kita masuk ke grafik sebelah kiri, di mana cara mengeksekusinya ini adalah tarik garis horizontal dari angka potensial spontan statis itu sebesar minus 100 mV pada sumbu vertikal sebelah kiri itu menuju ke kanan sampai memotong garis diagonal temperatur formasi 250 derajat Fahrenheit. Nah, dari titik potong ini, belokkan arah garis secara vertikal ke arah bawah sampai menabrak sumbu horizontal rasio resistivitas ekuivalen, di mana kita dapatkan nilai rasionya sebesar 11. Nah, untuk langkah berikutnya itu kita menghubungkan nih titik rasio 11 dengan nilai resistivitas ekuivalen filtrat lumpur sebesar 0,28 menggunakan batuan garis lurus diagonal di grafik nomogram di sebelah kanannya. Lalu kita perpanjang nih garis ini sampai memotong sumbu vertikal paling kanan ya, sumbu vertikal yang paling kanan yang mempresentasikan nilai resistivitas ekuivalen air formasi. Nah, di mana pada kasus ini nih kita bisa dapat nilainya itu sebesar 0,25 ohm meter. Nah, lalu yang terakhir, bawa nilai 0,25 ini ke grafik konversi akhir di sebelah kanan. Jadi kita masukkan ke sumbu vertikal, tarik garis memotong kurva temperatur, dan kita baca nilai akhir pada sumbu horizontal bawah, di mana kita dapatkan nilai resistivitas air formasi sejati sebesar 0,31 ohm meter. Slide selanjutnya kita akan membahas metode keempat atau metode terakhir, itu menggunakan pendekatan hitungan balik dari persamaan Archie. Jadi dia memanfaatkan data log resistivitas murni, di mana slide ini dia menyajikan visualisasi penampang Wheelock di triple combo yang sangat baik ya untuk dianalisis oleh geofisikawan. Nah, jika pada slide-slide awal perkuliahan itu kita menggunakan persamaan Archie untuk mencari nilai kandungan hidrokarbon atau saturasi air dengan input data resistivitas air formasi yang sudah diketahui dari laboratorium,
Nah, maka pada metode resistivitas log ini logikanya kita balik total, di mana kita menggunakan variasi nilai kurva log resistivitas dan log porositas untuk menyelesaikan persamaan Archie yang sudah diatur ulang nih untuk mencari nilai resistivitas air formasi. Jadi menyatakan bahwa nilai ini didapatkan dari nilai resistivitas sejati formasi itu dikalikan dengan nilai kuadrat dari saturasi air. Nah, lalu dibagi dengan nilai kuadrat dari porositas batuannya. Bisa kita gunakan lagi strategi pemilihan zona air bersih ini untuk menyederhanakan perhitungan matematis yang sulit, di mana pada sebuah formasi batu pasir bersih yang terbukti jenuh air murni 100% tanpa ada kandungan minyak sedikit pun. Kita tahu nih, pasti nilai saturasi airnya bernilai tepat sama dengan 1. Nah, di mana ini yang berakibat nilai kuadrat dari saturasi air pada rumus di atas ini juga akan bernilai 1. Nah, dengan kita mensubstitusikan nilai 1 tersebut ke dalam rumus persamaannya, menyusut nih menjadi sangat sederhana, di mana nilai resistivitas air formasi ini didapatkan cukup dari nilai resistivitas batuan jenuh air. Nah, dikalikan dengan nilai kuadrat dari porositas batuannya. Sehingga langkah praktis kita di lapangan ini tinggal membaca aja nih, berapa sih nilai kurva resistivitas dalam secara langsung dari log. Nah, menghitung nilai porositas dari log density neutron pada kedalaman yang sama, lalu mengalihkannya untuk menemukan nilai resistivitas air formasi secara instan. Pada slide selanjutnya, ini adalah slide terakhir. Ini sebagai penutup ya, sekaligus pengenalan sekilas nih mengenai metode Hingle plot, di mana yang menjadi menu alternatif dalam daftar pencarian nilai resistivitas air formasi kita. Nah, grafik ini dia merupakan pendekatan grafis yang tidak kalah populer juga dan sering digunakan sebagai pembanding utama terhadap metode Picket plot. Nah, jika pada Picket plot ini kita menggunakan skala log-log untuk memplot hubungan antara resistivitas dengan porositas, maka pada metode Hingle plot ini itu kita menggunakan pendekatan transformasi matriks linear yang berbeda. Nah, di mana kita memplot nilai porositas secara linear nih pada sumbu vertikal melawan nilai seperakar dari resistivitas batuan pada sumbu horizontal bawah. Nah, meskipun detail matematis mengenai cara penarikan garis tren dan penentuan titik potong Hingle plot ini akan kita bedah secara lebih dalam dan komprehensif, pada poin penting yang bisa kita ingat adalah semua metode yang kita pelajari, mulai dari grafik salinitas, metode grafik Picket plot, kalkulasi elektrokimia log SP, sampai hitungan balik persamaan Archie,
itu memiliki satu muara tujuan yang sama. Nah, yaitu tujuannya untuk memastikan nih nilai resistivitas air formasi kita ini memiliki tingkat akurasi yang setinggi mungkin. Karena dalam dunia karakterisasi reservoir, kesalahan kecil pada angka desimal penentuan nilai resistivitas air formasi ini akan berakibat fatal ya, bahkan berlipat ganda saat kita menghitung volume cadangan minyak dan gas di lapangan kita. Baik, sekian dari presentasi materi terakhir saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.